welcome back with me Ezri dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda. Kawan muda, hari ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi lagi yang baru balik dari Bali. Langsung aja nih kita tanya-tanya. Halo kakak-kakak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik, sehat? Sehat. Wajahnya ini kayak ada sedikit potongan-potongan Bali begitu. Luar biasa. Boleh kita sebelum jauh lebih jauh lebih membahas program ini, kita boleh kenalan terlebih dahulu, boleh? Silakan dari kakak yang di sebelah sini. Ya. Halo sobat muda, perkenalkan nama saya Ruth Sarul. Saya mahasiswi semester 3 program studi pendidikan bahasa Inggris dan saya adalah awardee dari program MYLP batch pertama tahun 2025 ke Bali. Oke, selanjutnya kakak silakan. Halo, perkenalkan nama saya Ruben Tamitaka, saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Oke, dari program studi bahasa Indonesia. Selanjutnya. Halo sobat muda, nama saya Anjeli Graciela Manas, biasa dipanggil Angeli, mahasiswa hukum semester 3 saat ini, awardee juga dari program MYILP 2025. Oke, luar biasa. MYILP atau kepanjangannya, saya lihat dulu ya, kepanjangannya Muhammadiyah Youth Interfaith Leadership Program. Dan teman-teman ini sudah mengikutinya kurang lebih selama 3 hari di Bali. Wah, luar biasa tuh. Saya mau kenalan dulu karena tadi juga sempat kita ngobrol. Menarik sekali background dari masing-masing teman-teman yang hadir kali ini. Dari SMA, saya boleh tanya dari Kakak Ruben nih. Kakak Ruben, asal SMA-nya dari mana sih? Kayaknya tidak asing begitu. Boleh, silakan. Asal saya dari Kabupaten Asmat, SMK Negeri 1 Asmat, jurusan saya NKP Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Oke. Jadi kayak pelayaran, Iya, pelayaran. Dan masuk ke Uni Muda mengambil jurusan pendidikan Bahasa bahasa Indonesia. Kenapa sampai jauh begitu ya? Kenapa itu? Karena setelah saya kelas 3 ada saya punya guru, dia guru bahasa Indonesia juga. Saya sering bergaul dengan guru saya. Dari situ saya dapat pengalaman atau motivasi dari Pak Guru saya. Dia bilang ketika kamu jadi guru bahasa Indonesia itu nanti pengalamannya sangat luar biasa dan bisa kerja di mana saja kalau macam di bahasa Indonesia. Dari situ saya tertarik untuk masuk di bahasa Indonesia. Oke, jadi Kakak Ruben melihat sosok motivasi dari guru. Iya, dari guru saya. SMA-nya dan mengambil program studi bahasa Indonesia di Uni Muda Sorong. Di Uni Muda Kakak Sorong. Ruben ini kan dari Asmat. Dari Asmat. Kenapa sampai bisa sampai di Uni Muda Sorong itu? Bagaimana ceritanya kakak? Saya setelah lulus saya ikut program itu dari pihak kampus Uni Muda sama pemerintah Kabupaten Asmat. Dari situ saya ikut mendaftarkan diri, tes, habis itu nama saya keluar untuk kuliah di Uni Muda sini. Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan? Jadi Kakak Ruben ini salah satu dari 40 mahasiswa. 40 mahasiswa hasil kerjasama yang terjalin dengan Uni Muda Sorong dan Kabupaten Asmat. Pemerintah Kabupaten Asmat. Oke, Kakak Ruth. Ya. Bagaimana nih? Dari SMA mana kalau boleh tahu? Sebelum masuk Uni Muda nih. Dengar-dengar jurusannya si Ruben, saya tuh pikir relate sama saya juga. Karena saya lulusan dari SUPM, Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Sorong. Sekolahnya semi militer dan jurusan yang saya ambil waktu itu adalah APAPL atau agribisnis perikanan air payang dan laut. Itu tidak relate ya kalau misalnya masuk dari perikanan ke linguistik ke kebahasaan tidak relate karena waktu itu saya sempat tes ke sekolah AUP di Jakarta, ternyata lama, lolosnya itu lama, sedangkan saya udah mau harus, pokoknya tahun ini tidak boleh kosong, setidaknya harus diisi, jadi udah pilih yang kampus terdekat di kota aja, Uni Muda. Dan kenapa memilih program studi bahasa Inggris? Jauh sekali nih juga, kurang sama dengan Kakak Ruben, gimana tuh? Jadi itu rekomendasi dari tante saya juga, dia juga guru bahasa Inggris, terus katanya kalau misalnya kita di prodi bahasa Inggris itu mau misalnya kita punya mau lulus, peluang kerjanya banyak, lebar gitu Kak. Iya, luar biasa. Dan Ruth ambil dong kesempatan itu. Masuk di Uni Muda, tahu dari siapa? Tahu dari Uni Muda tidak usah tahu lagi sih, memang Sorong tahu kok Uni Muda. Tidak perlu cari tahu, Uni Muda semua orang sudah tahu, begitu ya kurang lebih. Oke, lanjut. Kakak Angeli, bagaimana tuh ceritanya? Untuk asal SMA juga SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong yang ada di kabupaten.
Saya dari SD, SMP sampai SMA itu kabupaten semua. Kabupaten semua. Iya, karena memang orang kabupaten. Terus kenapa memilih Uni Muda dan mengambil jurusan bahasa Inggris? Pertama Uni Muda itu hukum jurusannya katanya. Iya. Oke. Hukum jurusan. Yes. Iya, jurusan saya hukum dan kenapa memilih Uni Muda? Uni Muda itu kampus yang terdekat juga dari rumah saya. Terus juga kenapa saya memilih jurusan hukum? Karena fashion saya suka tampil di depan. Wow. Punya keterampilan atau punya bakat di public speaking. Wow. Jadi saya kayaknya hukum pas dengan saya gitu. Oke. Kayak gitu sih. Luar biasa. Kalau saya. asalnya tadi saya lupa, asalnya dari mana? Asal saya dari Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan. Wow. Sukunya Inanwatan. Inanwatan dari Asmat. Kakak Ruth dari mana? Teminabuan. Saya pikir dari tadi. Dari Teminabuan, Asmat dan Inawatan berprestasi di Uni Muda seorang. Boleh kita kasih tepuk tangan? Luar biasa, luar biasa. Kita back to laptop. Kembali ke laptop nih. Program MYILP. Sebenarnya program ini tuh tentang apa sih? Tahu dari mana program ini? Dari Kakak Ruth boleh? Ya, jadi MYLP atau Muhammadiyah Interfaith Leadership Program adalah program yang didirikan atau dilahirkan dari DPP IMM, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi program ini tuh batch pertama yang dibentuk, dan hal yang membuat saya tertarik untuk ikut program ini karena kok bisa ya Muhammadiyah itu buat program tapi buat mahasiswa yang non muslim. Jadi itu buat saya tertarik luar biasa. Oke. Programnya khusus untuk mahasiswa non muslim. Iya. Oke, dapat infonya dari mana tuh Kakak Ruben? Info program ini. Kalau saya tuh dapat info di grup keluarga bahasa Indonesia, dari situ ya dosen saya kasih diposting di grup. Saya tertarik untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, terus akhirnya daftar. Terus akhirnya saya daftar. Oke, kalau Kakak Angeli, setelah daftar, proses pendaftarannya tuh kita harus melengkapi apa-apa saja sih? Mungkin kawan muda juga di rumah bertanya-tanya gitu, boleh silakan. Untuk proses pendaftarannya itu sudah pasti yang pertama tuh pendaftaran pemberkasan ya, pemberkasan gitu kayak KTM, KTP dan sebagainya gitu. Jadi kayak kita harus berstatus mahasiswa yang ditunjukkan dengan harus adanya KTM, kartu tanda mahasiswa. Terus apalagi ya? Yang paling penting itu ada penulisan esai. Oke. Ya, penulisan esai itu kalau yang saya ingat itu minimalnya 500 kata. Ya, minimal 500 kata yang kita harus lengkapi esai itu. Terus berisi tentang pengalaman kita kenapa kita memilih menempuh pendidikan perguruan tinggi di Muhammadiyah gitu ya, perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi kayak pengalaman kita apa yang membuat sampai kita memilih berkuliah di Muhammadiyah gitu. Kira-kira gimana tuh isinya Kak Angeli, kurang lebih yang diceritakan dalam esainya gitu sampai bisa lolos ini? Jadi kayak saya cerita pengalaman saya kayak ngalir aja gitu. Jadi proses kenapa saya bisa memilih Uni Muda, yang pertama saya secara jujur menyampaikan bahwa kampus ini dekat dengan rumah saya mau mencari kampus yang dekat dengan rumah saya. Pemilihan program studi yang banyak, di mana ada beberapa perguruan tinggi yang ada di kabupaten tapi tidak ada program studi yang saya mau, yaitu hukum. Jadi saya memilih Uni Muda karena dekat dan ada program studi yang saya mau. Terus di Uni Muda itu pertamanya ya saya pikir bahwa Uni Muda itu hanya kampus Islam gitu. Tapi saya punya sepupu yang berkuliah di Uni Muda, dia kuliah di Uni Muda, berarti Uni Muda tuh bisa menerima yang non is juga gitu. Jadi itu yang saya ceritakan dan sebagainya. Ketakutan saya ketika berkuliah di Uni Muda juga saya sampaikan, di mana Uni Muda kan kampus Islam sudah pasti mayoritasnya Islam gitu, dan bagaimana kalau saya non-IMS, saya kuliah di kampus ini apakah nanti saya diperhatikan atau ada perbedaan di dalamnya karena saya non-Islam gitu. Tapi saya juga ceritakan kenyataan yang terjadi. Jadi saya ceritakan dari awal sampai kenyataan yang terjadi di kampus itu seperti apa. Ternyata kampus Uni Muda itu 80% itu adalah mahasiswa non Islam. Ya. Jadi di situ saya ceritakan keterkejutannya saya terhadap kampus Uni Muda dan luar biasa, dan saya sampaikan semuanya, dan akhirnya esai saya kayaknya tertarik dan mereka lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahap wawancara. Tadi katanya tahap selanjutnya tuh tahap wawancara. Bagaimana tuh Kakak Ruben waktu wawancara? Kalau wawancara saya ditanya sama ke panitia,
bagaimana pergaulan dari awal ke masuk di Uni Muda. Kenapa bisa masuk di Uni Muda dan pada saat di kampus bagaimana pergaulan ke non Muslim. Dari situ dia tanya ke saya. Dari situ saya bilang saya dari Asmat berangkat. Di Asmat tiada pergaulan saya sama non Muslim agak jauh. Tapi ketika saya masuk di kampus Uni Muda, saya bisa bergaul dengan teman-teman, kita bertukar cerita dan pengalaman bisa bertukar pendapat begitu. Jadi banyak teman, yang seagama ya, begitu bukan ya? Seagama saja. Iya, luar biasa. Dan di Uni Muda senang kan tidak? Saya senang dan saya bangga sekali bisa masuk di Uni Muda. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ini keren sekali nih kawan muda. Oke, lanjut. Kalau Kakak Ruth, bagaimana tuh waktu tahap wawancara atau tahap penulisan esai? Misalnya ada kesulitan atau tantangan, tapi akhirnya terlewati, boleh diceritakan? Karena saya juga jarang menulis esai, jadi saya juga sempat tanya mentor-mentor saya juga kalau menulis esai itu bagaimana. Jadi karena temanya sendiri, kita dikasih tema aku Muhammadiyah, aku Indonesia, saya tulis sama kayak kakak Angel, kayak Ruben juga, kita berdasarkan pengalaman kita bahwa kampus ini tuh memang kampus yang paling terkenal juga ya di Uni Muda di Kota Sorong. Jadi saya memilih kampus Muhammadiyah ini dan merasakan dampak luar biasa yang diberikan oleh Muhammadiyah. Oke, luar biasa. Dan kalau kawan muda ingat, Kakak Ruth ini kan pernah juga hadir di episode PMM UAD. Sebelum ke Bali itu sudah balik dari PMM. Sebelum balik dari maksudnya oke. Error. Ke Bali itu setelah pulang dari PMM. Iya betul, jadi pada saat buka pendaftaran tuh masih di Yogyakarta. Masih di Yogyakarta? Ya. Sudah langsung apply juga? Iya. Oke. Dan bagaimana tuh perasaannya waktu dinyatakan lolos? Karena saya juga lihat tuh list namanya gitu kan di posting di Instagram. Bagaimana perasaannya? Kakak Ruben duluan. Kalau perasaan saya tuh, saya bahagia sekali karena teman-teman yang lain juga mau ikut di kegiatan ini, tapi karena mungkin nasib kita kan berbeda dan kita yang terpilih, nama kita dilolos. Dari situ saya langsung bahagia, wah saya bisa lolos di kegiatan ini. Dengan usaha kerja kerasnya saya. Kakak Ruben, oke. Kalau Kakak Angeli bagaimana tuh perasaannya? Sudah pasti bahagia, senang dan bersyukur juga ya, karena kegiatan ini kan sehabis Natal nih, sehabis Natal kayak sehabis UAS juga, kayak kepala lagi puyeng-puyengnya. Pas lihat nama gini ke Bali, gitu kayak healing bermanfaat yang didapatkan gitu. Healing bermanfaat. Kalau Kakak Ruth bagaimana? Healing juga kah atau? Healing lah. Healing hilang juga. Keren. Luar biasa. Mengikuti program ini selama 3 hari. Itu bikin apa saja sih? Selama kegiatan ini berlangsung, topik-topik apa yang menarik dibahas? Mungkin ada study tour atau keliling-keliling Bali mungkin? Boleh Kakak Ruth ceritakan. Jadi di hari kita tuh dimulai dengan forum diskusi juga. Forum diskusi kita, pokoknya di dalam diskusi itu ada tentang bagaimana kita memberikan pendapat kita sebagai mahasiswa non muslim di kampus Muhammadiyah. Terus kita juga diberikan materi dari narasumber dari berbagai agama, ada Buddhis, terus ada Katolik, diundang pendeta juga. Jadi kami dapat banyak materi yang akhirnya membuka wawasan kita, dan saya pribadi merasakan manfaat. Jadi dari seorang yang tidak pandai berbicara di depan umum gitu, tapi bisa sedikit belajar dari teman-teman saya yang mereka tuh buka tempat gini untuk kamu harus bisa berbicara juga, karena kamu punya suara tuh harus suarakan gitu. Jadi kayak belajar untuk jadi lebih berani juga sih, dari berani bersuara gitu ya. Wow, luar biasa. Kalau Kakak Ruben bagaimana tuh selama 3 hari belajar apa saja di sana? Kalau saya yang saya selama kegiatan di sana tentang keberagamaan, terus tentang kepemimpinan. Ya. Jadi itu yang terkhususnya itu yang lebih banyak tentang dialog antara agama dan agama Islam dan non Muslim. Dan terus yang kita yang ikut kegiatannya bukan hampir tapi semuanya dari agama Kristen semua. Dialog seperti apa itu? Topiknya membahas apa tuh kira-kira? Tentang bagaimana untuk menghargai agama dari Islam sama agama Kristen, dalam diskusi saling bertukar pikiran,
seperti begitu kok. Nilai-nilai toleransi. Iya, nilai begitu toleransi ya. Luar biasa. Ya. Kalau Kakak Angeli bagaimana tuh 3 hari dalam pandangan seorang anak hukum ini? Ngapain saja tuh kemarin? Baik, kalau dari saya kurang lebih sama ya yang didapatkan oleh Ruth dan Ruben. Kita belajar tentang toleransi antar agama, di mana Muhammadiyah atau teman-teman dari non-IS ini menyediakan wadah untuk kita, teman-teman Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik untuk menyatu dan menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang menjadi masalah di tempat kita, tempat asal kita masing-masing, maupun di masyarakat ataupun di kampus Muhammadiyah sendiri atau Aisyah. Jadi kita di situ dikumpulkan, kita sampaikan kejadian-kejadian intoleransi yang kita alami, dan di situ kita diberikan pandangan, terus kita dibentuk bahwa toleransi itu indah. Jadi narasumber-narasumber yang didatangkan juga narasumber yang sangat luar biasa dari 5 agama ya, dari 5 agama yang, jadi itu kelima-limanya itu pemimpin-pemimpin tinggi agama yang ada di Indonesia. Itu yang sangat luar biasa sih bagi saya. Terus dapat teman-teman baru dari antar provinsi yang ada di Indonesia, itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Luar biasa. Saya dengar-dengar tadi katanya ada 14 perwakilan dari seluruh universitas. Kira-kira sudah punya berapa banyak teman itu kalau perwakilannya sudah banyak begitu? Kakak Ruth, bagaimana tuh? Banyak sekali ya. Ada juga teman dari Timur Leste juga dia ikut, dari teman-teman dari Yogyakarta, ada yang dari Universitas Ahmad Dahlan juga mereka ikut. Jadi kita yang sudah pernah ke sana terus ketemu, jadi relasi kita semakin kuat gitu. Kalau Kakak Ruben? Kalau saya sama seperti teman Ruth, kita dapat bertukar pikiran sama teman-teman dari Manado, terus dari Palangkaraya, terus di NTT, di Kupang. Boleh disapa teman-temannya kalau masih ingat. Halo guys. Siapa gitu namanya? Kalau merasa teman-temannya mereka bertiga boleh komen bersama ini. Oke, kalau Kakak Angeli, tadi Kakak Angeli bilang menambah followers juga tuh. Iya, menambah followers. Jadi di sana tuh kita tukar-tukaran IG gitu ya. Jadi tukaran IG, saya sudah ikuti nih, kok ikuti saya balik. Jadi kayak akhirnya kan kayak yang tadinya kita punya IG tuh cuman berteman dengan teman-teman Kabupaten Sorong atau Kota Sorong, akhirnya kan kita berteman dengan teman-teman di seluruh Indonesia gitu. Jadi mungkin teman-temannya mereka yang mengikuti mereka karena seringnya kita interaksi di media sosial, akhirnya teman ini yang kemarin, jadi ada yang dari pengikutnya mereka ada pindah ke saya gitu, jadi pengikut semakin bertambah dan teman-teman juga semakin bertambah istilahnya. Memang kayak sangat gitu. milenial sekali ya. Virtualan IG begitu. Oke, luar biasa. Saya juga kemarin sempat lihat ada postingan di Instagram yang mengetek ke Uni Muda Sorong, ada videonya Kakak Angeli lagi sedang memberikan aspirasinya, dan itu viral kawan muda. Saya tadi cek itu tembus sampai ke 22.000 sekian views dan likes. Itu Kakak Angeli bikin apa itu? Boleh cerita dulu buat Baik, itu pada saat sesi menceritakan isi esai sih sebenarnya itu ya. Jadi kan judul besar dari esai kita kan Aku, Muhammadiyah, dan Indonesia. Jadi saya menyampaikan isi dari esai saya seperti yang tadi saya sampaikan. Saya menceritakan kenapa saya memilih Muhammadiyah untuk saya melanjutkan pendidikan tinggi saya, selain karena jarak yang dekat dan juga program studi yang lengkap, yang dimana program studi yang saya inginkan ada di dalamnya, dan saya menceritakan tentang kegelisahan saya dan fakta yang terjadi di Uni Muda saya sampaikan di situ. Makanya banyak yang sangat-sangat jadi teman-teman atau kakak-kakak panitia dari MYILP juga tuh mereka kayak sangat terkejut dengan esai yang saya sampaikan gitu. Akhirnya mungkin karena menarik itu jadinya banyak banget ya viewersnya dan penontonnya dan juga yang like gitu, sampai di tag ke Uni Muda gitu. Jadi saya juga sebenarnya kaget setelah video itu viral, dan saya juga di tag dan viewer saya follower saya tambah naik gitu. Kan pasti dikepoin mau nih. Iya nih. Kayak gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa banyak sekali cerita inspiratif yang sudah kita dengar hari ini. Nah, ada juga kalau ke Bali tuh kurang afdol kalau jalan-jalan. Bagaimana? Benar banget. Sudah kemana saja nih? Boleh Kakak Ruben dulu. Kemarin ke Bali ada jalan-jalan kemana begitu? Pertama kita jalan-jalan ke
ke pantai. Pantai. Oh iya, Iya. Bali itu kan banyak pantai. Iya. Bagus kan tidak? Bagus, pantainya ramai, tapi saya kan baru pertama kali jalan, jadi saya kaget orangnya. Kaget. Iya. Kenapa kaget? Karena di sini di Sorong sini kan ada orangnya, kita cuma bagian orang yang timur, tapi di Bali kan saya lihat ada bule. Bule-bule Iya, ada bule di sini ya. Baru gimana tuh? Jadi saya macam tertarik, macam mau betah di Bali begitu ya. Setegah aja. Luar biasa. Kalau kakak Angeli bagaimana tuh? Ke Bali ya kita ke pantai ya, pertama ke Nusa Dua, pantai Nusa Dua. Wow. Pergi ke Puja Mandala juga, di mana itu tempat wisata yang ada 5 bangunan tempat beribadah. Yang pertama ada gereja Protestan, ada gereja Katolik, pura, dan juga wihara. Sama yang satu apa ya? Yang agama lucu. Iya, iya itu saya lupa namanya. Itu jadi di 5 tempat ibadah itu ada di satu tempat, di satu kayak Lingkungan. iya gitu lingkungan. Jadi itu kayak katanya itu objek di mana menjunjung tinggi toleransi gitu. Luar biasa. Puja Mandala namanya. Puja Mandala. Kok Iya. kakak Ruth, adakah rute-rute yang lain? Ya, selain 2 tempat itu pastinya ya beli oleh-oleh ke Krishna, ke Erlangga, pokoknya beli oleh-oleh untuk orang-orang di rumah. Oke, berarti sudah bisa bahasa Bali kan? Logat Bali Tidak bisa. masih Jawa dulu ya. Bisa move dari yang Yogyakarta. Luar biasa. Ini saya seharusnya panggil G Ruth, beli Ruben sama G Angeli. Luar biasa. Oke. Setelah ini program ini akan diadakan lagi tidak tahun depan? Kalau menurut info dari kakak panitia mungkin kakak Angeli. Untuk info keberlanjutan MYILP ini udah pasti, karena kita batch pertama kemarin juga penyampaian dari kakak-kakak panitia, program ini tidak berhenti di sini, akan ada program MYILP di MYILP batch 2, batch 3 dan selanjutnya gitu. Jadi sudah pasti ada di tahun depan. Oke, sudah pasti ada di tahun depan. Nah, berarti selanjutnya kalau sudah pasti ada tips and trick, gimana tuh Kakak Ruth? Tips and triknya boleh? Ya, tips and trick ya memang harus orang yang mau belajar, yang adaptif juga sama lingkungan. Udah itu aja sih, karena memang program ini benar-benar terbuka buat siapa saja. Yang penting kamu mau belajar, mau melatih diri kamu menjadi mahasiswa lintas agama yang mau mengembangkan diri di tengah-tengah keberagaman. Itu aja sih. Oke, luar biasa tips and triknya ini. Kalau Kakak Ruben, kesan dan pesan mungkin boleh, karena tadi juga saya sempat berbincang ada harapannya. Harapan, kesan dan pesan juga selanjutnya mau coba lagi program yang lain. Boleh Kakak Ruben? Jadi saya sedang mencoba lagi program, tapi ada satu program itu di Malaysia atau di Singapura. Ya, jadi sementara ini ada buat berkas, mungkin dengar informasinya nanti di bulan Juli, jadi ada tunggu informasi untuk keberangkatan lagi. Jadi harapan saya semoga saya bisa berangkat lagi. Amin. Amin. Buat ketiga mahasiswa berprestasi yang sudah diundang hari ini ke podcast, luar biasa sekali. Saya sangat terinspirasi dengan cerita teman-teman di Bali selama 3 hari di Denpasar, di kota Denpasar. Dan cerita-cerita menarik membuat teman-teman menjadi, istilahnya tadi saya bilang itu kader-kader pembawa perdamaian antar umat gitu. Jadi nanti teman-teman yang akan berdiri untuk menyuarakan bahwa kehidupan toleransi itu sebenarnya indah gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan sudah hadir di podcast Bisik Muda. Jangan lupa terus saksikan video-video kita selanjutnya. Sampai bertemu. Bye bye. Bye. Yeay. Terima kasih.